Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini kawan-kawan, seperti kalian lihat, saya sudah ada di rumah di Holland. Dan hari ini tuh hari ke-19 dari saya dioperasi. Jadi kalau kita menghitung tanggal 16 itu hari pertama ya. Kalau dari rumah sakit mereka hitungnya tanggal 16 itu sudah day 1. Kita masuk operasi itu day 1. Jadi sekarang tuh 19, tapi buat para dokter mereka menghitungnya hari operasi itu bukan day 1, besoknya tuh baru day 1, jadi 18 ya. Tapi sebelum itu di depan ini Kak Nona mau menjelaskan karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang setengah mati kalau Kak Nona jawab satu persatu. Jadi sekalian Kak Nona jawab sekarang. Yang tanya-tanya ini rata-rata tuh teman-teman yang sama nasibnya kayak Kak Nona yang kita sudah operasi sesar ya. Kalian tanya mana sakit antara operasi sesar dengan yang ini. Kakak Nona bisa kasih nilai, umpamanya begini. Kita bikin saja kayak kalau operasi sesar tuh dia punya sakit, kita kasih angka 10, 1 sampai 10, kita kasih angka 10. Jadi kalau zaman saya di operasi sesar tuh yang sakit itu pada saat penyembuhannya, karena saya punya operasi itu besar ya. Tiap orang kan punya rasa sakit berbeda-beda kan kawan. Buat Kakak Nona tuh pada saat melahirkan tuh yang buat sakit sekali tuh pada saat dikasih infus untuk buat kontraksi full. Itu juga sakit. Jadi pada saat infus sudah masuk, sudah betul-betul kok punya perut kencang kontraksi tuh, itu paling wow kayak gitu ya istilahnya. Terus habis itu setelah ngenden itu juga kayak oh gitu. Terus habis itu toh juga naik di atas meja dan Kak Nona di operasinya besar dan proses sampai sembuh itu 7 bulan baru saya punya luka tuh kering ya. Masih berair itu sampai 7 bulan, kawan kan ingat 7 bulan itu lama. Dan kalau kalian bilang Kak Nona kasih, saya punya nilai sakit itu 10 yang terus Tamintak ini Kak Nona kasih cuma 3 dan 4 kawan-kawan. Dia beda cuma itu. Baru Tamintak ini hari ini saja ke-9 tuh dia punya luka kering. Nanti sebentar saya kasih tunjuk kalian dia punya luka bagaimana. Jadi pada saat keluar dari ruang operasi itu kawan-kawannya, yang Kakak Nona rasa sakit itu saya punya tangan kram. Karena seperti kamu tahu saya punya tangan yang ini kan sudah ada operasi kepala tunnel syndrome ya. Tuh sudah kalian lihat dia punya bekas toh. Sudah sembuh. Yang follow Kakak Nona tahu kalau Kakak Nona waktu pas di tangan dipotong itu. Tapi yang ini tuh harus dipotong lagi. Cuma Kak Nona belum suntik 3 kali ya, jadi saya rasa nanti dulu gitu ya. Tapi resikonya tuh kalau kita tidak tidur salah atau bagaimana, biasa bangun pagi kram. Jadi waktu di meja operasi itu mungkin satu model seperti itu. Jadi pada saat keluar dari meja operasi kita di kamar itu Kak Nona rasa tangan ini sakit sekali kram. Jadi Kak Nona cuma bilang sakit kram-kram. Itu bukan sakit karena perutnya Kak Nona, tapi sakit karena tangan. Karena seperti kalian tahu pada saat kita keluar dari ruang operasi tuh kita ada pain stiller ya, dalam infus tuh ada pain stiller. Otomatis tuh kok rasa sakit yang di bawah di sini tuh kok tidak terlalu rasa, tapi kram itu tidak, pain stiller tuh tidak berfungsi di tangan kalau kram. Jadi Kak Nona lebih rasa sakit di saya punya tangan karena kram dan kepala benjol, itu saja. Terus habis itu setelah tangan kram sudah hilang itu karena saya minta tolong kasih taruh handuk di bawah, saya punya tulang ini ya, tulang apa namanya, tulang sayap, baru dia mulai hilang kramnya. Tapi dia pun rasa nyut-nyut itu masih ada. Dan kamu tahu kan saya tangan bengkak toh, jadi kita tidak bisa bikin apa-apa. Di sisi lain Kakak Nona tuh kalau pada saat ada narkosa atau kau bilang obat bius itu saya punya pengaruh tuh kayak Kakak Nona sedih gitu ya. Jadi Kakak Nona kayak dalam satu dunia sendiri. Dan 2 hari pertama tuh betul-betul Kakak Nona yang kayak saya punya kepala itu di mindset itu kayak kosong. Bahkan saya lihat orang bicara saya cuma jawab ya, tapi kayak pokoknya kosong. Kakak Nona sendiri tidak tahu kenapa begitu. Setelah kita keluar dari kamar operasi, kita di atas tempat tidur tuh yang buat kita setengah mati itu karena mulut ini, lidah kan luka ya, lidah luka karena terjepit mungkin sama gigi dan selang yang untuk bantu kita bernapas. Terus Kakak Nona punya mulut semua tuh kering dan bahkan itu kayak ada kayak kok rasa tuh ada butiran-butiran nasi tuh, mungkin tuh terkupas gitu karena saking keringnya ya. Jadi mau minum susah, mau makan susah, itu yang bikin kita tambah lemas kayak gitu. Tapi untuk kayak kalau kamu tanya tentang sakitnya itu di bagian tamitaknya atau di ini tuh kok tidak terlalu rasa sakitnya karena kan ada pain stiller.
Jadi kok rasa sakit begitunya sudah tidak terlalu rasa sakit. Setelah 3 jam dari kok sudah bernapas dengan baik, kita harus jalan dulu sedikit, karena cuma jalan pergi pipis, terus kembali baru kita bisa minum air. Cuma minum air itu juga kayak menderita sekali karena kan betul-betul tuh kering sekali kawan-kawan. Jadi pelan-pelan minum air itu pelan-pelan. Yang ditakutkan tuh kita muntah dia kembali karena masih ada pengaruh obat bius. Jadi Kakak Nona di situ cuma fokus di belajar bernafas. Tarik nafas, lepas supaya kita punya paru-paru tuh dia kembali normal gitu. Nah, terus hari pertama, kedua kita kan tidak bisa lurus karena betul-betul perut ini rasa kayak di ini, dan di sisi lain kita masih ada kantong darah di mana itu dia masih penyembuhan. Jadi kita berusaha jalan. Terus terang tuh hari pertama, kedua itu Kakak Nona hati-hati jalan karena seperti kalian tahu Kakak Nona punya kaki sebelah itu kan dia punya di bagian pinggang itu urat terjepit. Hari pertama itu masih ada rasa sedikit, hari kedua ada rasa sedikit, tapi sumpah hari ketiga tuh dia hilang. Bahkan sampai sekarang hilang. Dan saking takutnya Kakak Nona nanti sebentar kalau saya paksa jalan terus tiba-tiba sakit saya tidak bisa jalan. Makanya hari pertama tuh Kakak Nona hati-hati sekali. Karena kan saya tidak kasih tahu ke ini kalau saya ada rasa nyeri di bagian tulang ekor, saya tidak bilang gitu ya. Karena Kakak Nona pikir itu tidak terlalu ini ya, cuma tulang kaki gitu. Tapi ternyata itu sangat berpengaruh karena kita harus jalan, dan jalan itu otomatis kita punya otot kaki yang dipakai, bukan otot perut. Tapi Kakak Nona bahagia sekali karena rasa pressure di sapu tulang ekor hilang, saya punya sakit yang terjepit itu hilang. Padahal itu kalau tidak salah, saya rasa sakit itu 1,5 bulan ya sebelum awal Desember sebelum Desember itu saya sudah mulai rasa urat terjepit itu toh. Sampai pas sudah pergi itu saja di pesawat saja masih rasa kayak tidak nyaman duduk satu model gitu. Itu penyebabnya, tapi sekarang sudah hilang sama sekali karena Nona bahagia. Dan buat kalian yang penasaran, hari ini hari ke-19 Kakak Nona berdiri buat kamu. Kita tidak bisa terlalu sering berdiri lurus karena kok rasa di perut itu masih kayak di cramp begitu ya. Terus Kakak Nona juga tidak bisa makan terlalu banyak karena kalau kau makan terlalu banyak langsung otot di perut itu di cramp kayak gitu ya. Jadi makan Kakak Nona sekarang sedikit-sedikit gitu. Baru sedikit itu kayak 6 jam kemudian baru sedikit lagi. Jadi seperti tadi saja makan telur 2, roti 1 tuh kayak gitu ya. Sudah terlalu banyak gitu. Saya mau kasih tunjuk kalian sekarang sudah bagaimana kita bisa duduk lurus, bisa ini tahu, tapi tidur masih belum bisa lurus. Tetap kok harus angkat kok kaki sedikit, kalau tidak nanti otot di kram yang bagian perut. Katanya 2 bulan, jadi kita lihat saja nanti situasinya sampai berapa lama. Kakak Nona tuh pengen loncat langsung sembuh, jadi saya bisa jalan lah apalah, tapi tidak bisa tekan-tekan. Proses. Jadi saya kasih tunjuk kamu orang sekarang di model bagaimana ya. Jadi Kakak Nona pakai sapu celana jeans yang biasa. Kamu tahu tuh ini, jadi celananya selonggar sekali. Tuh. Kita mundur. Ini bukan celana jeans yang kemarin, ini yang lain lagi. Jadi kalau kasih lurus begini bisa ya kawan-kawan, tapi tidak bisa lama. Ini saja masih belum bisa lurus sekali, di sini masih belum bisa. Ini paling lurus yang Kakak Nona bisa istilahnya. Ya. Tuh. Jadi sudah dekat nih. Terus cocok kasih kamu orang ya. Nih. Jadi kalau dekat itu seperti begitu. Tuh. Sip. Jadi sudah, karena bahagia sekali sudah seperti ini. Kayak gitu. Balik lagi. Duduk lagi begini. Jadi kalau kamu mau pikir rasa sakitnya, kamu pasti bisa. Buat kamu yang sudah sering, yang sudah pernah operasi sesar, kamu tahu rasanya sakit sesar. Ini tuh tidak ada apa-apanya, kacang-kacang gitu ya. Waktu pada saat habis dioperasi pasti kok tidak bisa berpikir. Sekarang Kak Nona sudah pulih. Jadi kalau saya pikir-pikir gitu, ini dia pun sakit kacang-kacang, tidak seperti, maksudnya tidak sesakit kacang-kacang tuh bahasa Papua tuh gampang gitu ya. Jadi tidak sesakit kalau kita sesar. Kalau kita sesar tuh dia punya sakit itu di perut dalam tembus ke pinggang kawan-kawan ya. Sedangkan kalau ini tuh cuma di kulit perut saja kok rasa gitu ya. Di kulit perut sedikit. Tapi itu juga sampai kalau tidak cuma sampai hari ke-10 Nona rasa dia pun sakit. Setelah itu saya sudah tidak rasa dia punya sakit karena dan juga masih ada minum pain stiller. Jadi
dia punya rasa sakit sedikit, painkiller masuk, dia tendang, sudah hilang gitu. Tapi setelah painkiller habis, sudah tidak ada rasa sakit lagi. Yang rasa sakit tuh cuma tumpu tulang pinggang. Karena kan kita tidak bisa tidur tengkurap, dan tidak bisa tidur samping, tidak bisa tidur begini, belum boleh. Jadi kita tidur kan di pinggang, tulang ekor nih, tulang pinggang kita harus tidur ini. Jadi yang menangis tuh karena kita tulang di belakang, tulang belakang ini dia harus terus tumpuh badan. Itu yang bikin kita rasa, aduh tulang belakang deh sakit. Makanya lebih banyak duduk, lebih enak daripada kita tidur gitu. Itu saja. Yang lainnya tuh kalau kamu sebut lukanya tidak sakit, sudah dia punya sudah tidak sakit, cuma tulang pinggang kita harus tekuk, dan harus kita tidur juga dengan tulang belakang nih. Itu saja yang bikin kita tulang belakang rasa, aduh begini susah sakit, begitu susah sakit kayak gitu ya, tulang belakang. Tapi tulang belakang kan tumpuan, sedangkan kalau kita tidur malam saja kita pasti restless berapa kali kan, maksudnya putar kayak gitu. Itu jadi buat kawan-kawan yang dari kemarin tanya, Kakak Nona dia sakit bagaimana, masih takut-takut apa semua, aduh kopil. Kalau Kakak Nona ya, saya bikin ini tuh demi sapu kesehatan, karena selama ini saya banyak sekali keluhan di kaki. Terus habis itu dokter bilang tuh gara-gara poro, jadi saya pikirnya sudah, saya bikin, mau tidak mau saya harus bikin. Dan sekarang setelah perut dia sudah hilang, masih begini saja, sapu pressure di tulang belakang sudah hilang, sapunya urat terjepit sakit sudah hilang tuh, kayaknya karena sudah bahagia gitu. Jadi cuma yang sekarang karena tidak sabar nih kapan sampai sudah kembali normal, pulih, saya sudah mulai bisa olahraga lagi dan sebagainya. Masih bersabar kayak gitu. Nah, kita lanjut ke tentang dia punya scar, bekas luka ya. Di sini Kanon ada tulis, kemarin tuh banyak sekali yang tanya tentang, jadi nanti di perut ini ada dia garis bekas luka tuh 2 atau bagaimana begitu ya. Kanon kalau jelaskan begitu meses kayaknya setengah mati. Jadi Kanon ada gambar di sini, ceran ya. Jadi anggap saja garis ini tuh operasi sesar yang lama, saya garis dia ya. Begitu. Pakai pulpen biru. Jadi umpamanya operasi sesar tuh dia punya garis tuh yang lama itu begini, karena pun besar begitu ya. Jadi saya gambar seperti itu. Terus yang hitam ini yang kita tamitak baru-baru. Jadi tuh dokter dia potong tuh cuma 1 garis di atas kita punya bekas operasi yang lama. Kakak Nona kalau jelaskan begini dalam ketika orang dan termasuk di kepala, jadi Kakak Nona gambar. Jadi dokter dia potong sedemikian rupa sampai betul-betul 1 garis. Baru yang Kakak Nona punya bekas sesar di Belanda tuh dia tidak kelihatan di kulit, karena dokter Belanda tuh dia jahitnya kayak masuk gitu. Jadi kau tidak bisa lihat di atas, kau cuma lihat kayak ada kulit masuk. Tapi kalau kau tindis, kau rasa baru kau rasa oh iya itu ada lukanya di dalam gitu ya. Jadi makanya pada saat konsultasi dokter bilang dia akan berusaha sedemikian rupa supaya dia punya garis itu 1 garis di atas itu bekas sesar itu, baru nanti dijahitnya jadi 1 gitu. Jadi kalau mau ini garis sesar dipotong di atasnya, dia garis jadi 1. Contohnya ini hitam tuh garis dimana operasi tamitak ya. Jadi jadinya seperti begitu kawan-kawan. Jadi tidak kelihatan. Jadi kau punya bekas sesar tuh tidak kelihatan. Jadi nanti dia jahitnya tuh ke bawah. Jadi nantinya begitu. Sehingga kau sudah tidak punya 2 garis. Jadi buat yang beberapa yang DM tanya, saya kasih tunjuk kalian fotonya Kak Nona waktu pada saat kemarin pas mandi buka perban, ganti perban ya. Jadi buat dokter saya masih harus pakai perban sampai hari ke-30. Sedangkan ini baru hari ke-19 kawan-kawan ya. Jadi masih lama. Kak Nona juga beli perbannya lumayan banyak. Jadi kita masih harus pakai. Jadi buat info minta maaf Kak Nona kasih masuk video itu 2 hari karena Kak Nona mengimbangi dengan Kakak Nova. Karena Kakak Nona ini tidak beruntung kawan-kawan. Dari mulai day one saya datang di Korea tuh Kak Nona sakit. Sedangkan Kakak Nova di jalan-jalan kawan-kawan. Kakak Nona tuh harus istirahat karena kan Kakak Nona fokus saya datang ke Korea tuh untuk operasi. Jadi saya harus fokusnya ke situ. Sedangkan pada hari pertama tuh saya rasa tidak enak badan. Kak Nova ajak ayo kita pergi ke sana. Saya bilang aduh saya tidak, sapi tidur dulu nanti sebentar. Karena di Kak Nona pikir gini, kalau saya sakit nanti saya terjadi operasi. Betul-betul sakit. Jadi
kalian harus maklum kalau Kakak Nova tuh punya video banyak sekali karena dia jalan-jalan, dia pergi ke sini, dia pergi ke situ. Kakak Nona tuh tidur saja di rumah sama bikin video apa, olah tidur saja di hotel gitu kan. Terus setelah itu, setelah selesai operasi juga Kakak Nona tidak boleh terlalu banyak jalan. Hari pertama disuruh jalan, hari kedua disuruh jalan. Begini tiba-tiba waktu hari check up yang ketiga itu ternyata banyak cairan, langsung dapat suruh rem jalan. Tidak boleh jalan malahan. Jadi akhirnya Kakak Nona tidak ada video yang banyak, Kakak Nova yang banyak. Tapi itu saja kita masih jalan sedikit gitu ya. Kalau tidak cairan banyak karena waktu sebelum pulang Kakak Nona sempat dikasih keluar cairannya kayak begitu ya. Jadi kalian sabar, lihat kita punya kebersamaan itu Kakak Nova yang bikin dia punya video. Terus Kakak Nova jalan kemana Kakak Nona tuh tidur saya di kamar kawan-kawan. Jadi begitu, bahkan dia pergi dance BTS, Kakak Nona tinggal di kamar. Kakak Nona ada tunggu-tunggu dia mau video dance BTS ini dari kemarin, tidak sabar, masih belum sampai di situ ya kawan-kawan. Nah, jadi supaya tidak lama, mari kita lihat foto. Kakak Nona mau kasih tunjuk kalian fotonya Kakak Nona yang kemarin saya ambil hari ke-18. Saya punya luka itu supaya sekalian yang tanya-tanya tentang bekas luka nih, kau lihat sendiri Kakak Nona punya luka. Luka hari ke-19 Kakak Nona sorong-sorong. Saya taruh di sini, kamu lihat ya. Jadi di sini kalian lihat, saya kasih masuk modelnya dari sini, dari bawah dada ke sampai di batas luka di perut seperti ini. Jadi nanti Kakak Nona zoom ke kamu, dia punya bekas luka. Jadi kamu lihat, bukankah tidak cantik kawan-kawan? Kakak Nona rasa ini jahitan cantik sekali karena Kakak Nona rasa sapu jahitan ini cantik sekali. Bukankah sapunya dokter dia punya tangan dewa, Tuhan. Pokoknya saya sejanji sama sapu sama dokter tuh saya tidak akan merusak ini creationnya dia gitu ya. Jadi sama saja seperti kita bikin kue, kita kue cantik gitu, ini dokter dia punya creation begini bagus, jadi kita harus jaga kayak begitu kan kawan. Jadi ini Kak Nona punya bekas luka. Bagaimana menurut kalian? Menurut Kak Nona ini dia cantik sekali, ini baru juga hari ke-18. Bayangkan kalau dia sudah kering bagus, dia sudah ini, terus kita suka kasih salap untuk kasih rata apa, mungkin bahkan Kakak Nona punya luka tuh bisa hilang kayak seperti kamu lihat ada bekas luka di sini, dia hilang kembali kayak kulit gitu ya. Itu proses kedua dimana kita harus bisa jaga kita punya luka supaya bisa kembali seperti kulit biasa. Jadi semangat ya. Jadi ini sudah, kita duduk tengah lagi kembali. Nah, itu update buat hari ini. Tapi kawan-kawan, video di belakang yang akan kalian lihat itu adalah videonya Kakak Nona hari ke-13. Dimana hari itu sebenarnya saya tidak ada janji dokter. Cuma pada saat itu saya bilang sama tim, saya kepingin check up Kak Nona punya wajah. Karena di sini seperti kamu lihat di sini ada flek. Dulu tuh flek muncul pas Kakak Nona umur 38. Tiba-tiba muncul gitu. Pada saat itu Kakak Nona masih rawat muka dengan cuma pakai 3-4 macam produk saja. Langsung tuh Kak Nona stres. Akhirnya Kakak Nona pakai metode glass skin 10 step glass skin Korea. Jadi itu 3 tahun lamanya kawan-kawan, baru akhirnya saya bisa samarkan tuh flek. Jadi ingat, flek itu tidak bisa hilang kalau tidak di laser, harus di laser. Tapi kalau kita pakai skincare, kita bisa kasih samar itu flek, dia masuk ke dalam. Tapi kapan kita stop pakai skincare, dia bakalan keluar gitu. Makanya kemarin Kakak Nona pingin sekali di laser, di apa gitu. Tapi waktunya tuh cuma pendek, cuma hari itu. Sedangkan kau tidak bisa 1 kali, 2 kali saja gitu ya. Kau harus treatment. Jadi kita kumpul uang lagi dulu kan kawan, baru nanti kita pergi Korea lagi, baru kita bikin baik-baik. Bahkan tuh Kakak Nona penasaran, kemarin tuh dia bilang ada kayak infus untuk Kakak Nona ini kan susah tidur ya. Jadi saya punya apa di badan itu kurang. Jadi tuh ada dia punya infus, maklum. Infus yang waktu kemarin Kakak Nona demam saja saya rasa tuh Tuhan ini cairan dewa sekali masuk, langsung saya sudah demam hilang gitu ya. Makanya saya membayangkan oh ini apakah kolagen kah apakah begitu. Saya sampai lupa dia ini. Kalau saya kasih masuk mungkin agak mendingan gitu ya. Karena Kakak Nona sampai sejauh ini cari-cari di Holland, baru sapu sahabat nih satu ada sering bilang-bilang, cuma ya begitulah kan ya, masih dia punya tempat agak jauh dari sini. Jadi masih belum, dan saya belum lihat dia punya bukti, dia punya hasil dari dia punya treatment. Jadi Kakak Nona masih dalam question mark. Tapi kalau di Korea
Kau lihat semua perempuan-perempuan yang jalan tuh, dong pu cantik-cantik apa, dong pu mulus-mulus apa, kulit punya bagus apa. Karena kalau lihat tuh kayak oh begitu kamu bilang karena kulit bagus, saya lihat orang kulit lebih bagus kawan-kawan. Nah, supaya tidak panjang lebar dan lama kawan-kawan, mari kita langsung lihat kegiatannya saya hari Senin, hari ke-13-nya saya. Dan seperti kalian lihat itu ada sedikit video yang saya kasih masuk di Instagram, akan saya kasih keluar di sini. Yes, mari kita langsung lihat kan kawan. Sudah kencang juga, ini ada waktunya berbaring. Kakak ditaruh di sini semua ya? Iya. Terus sepatunya boleh dilepas. Oh ya, kalungnya. Sepatunya dilepas. Udah nggak ada batal di tubuh kan kak ya? Sudah tidak. Oh, ini masih bisa. Cincin boleh dilepas. Anting? Anting sudah. Oh, Anting udah. udah. Ini yang paling susah dilepas. Cincin Nggak apa-apa, pelan-pelan. Itu penutup telinganya. Penutup telinganya. Jadi di dalam tuh kok rasa kayak kok di udara. Di pesawat. Jadi kayak Iya harus buka mulutnya kak. buka di mulut telan ludah. Jangan udah Tapi mengap. tidak ada rasa sakit. Nggak ada sakit ya. Pelan-pelan. Belum masuk. Oh, kakak ambil tisu dulu. Yes. Banyak persiapannya. Habis biasa di dalam kan dingin. Iya betul betul. Ngadepnya ke sini. Sabar kakak, nesok Iya. dulu. Begini. Tidak bisa langsung begitu. Agak naikin sedikit kak. Oke udah ya. Betul Udah oke? Ya. Jadi kawan-kawan, dalam kapsul ini kita 20 menitan. Jadi masuk itu dikasih oksigen, rasanya kayak lagi di atas pesawat. Fungsinya kalau tidak salah yang itu hanya untuk mengeluarkan zat-zat atau hawa-hawa kayak bekas pada saat kita dibantu pernapasan dan sebagainya di dalamnya ya. Setelah 20 menit selesai kawan-kawan dan kita keluar. Jadi ini Kakak Nona buat 2 kali dan mengeluarkan bekas kayak seperti kita obat bius lewat mulut pada saat dioperasi dan yang lainnya. Yang jelasnya Kakak Nona tidak terlalu tanya tapi bagus buat kita. Oke. Ya, sudah tahu berarti? Udah. Jadi kawan-kawan, ini waktunya packing. Jadi berantakan karena mesti packing malam ini supaya besok sudah tidak banyak yang di packing. Jadi ini baju kotor. Kemarin dibelikan sama Deta ini. Nanti besok di Belanda saya beli yang manual ya. Karena di sini ternyata tidak ada itu ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada vacuum cleaner bisa dipinjam. Tuh, sekumpes toh. Gitu. Jadi buat kamu yang mau pakai vakum begini, beli memang vakumnya punya alat, ada yang elektrik kecil saja dia segini. Kakak Nona punya belum sampai waktu saya datang ya, jadi tidak punya. Tuh. Sudah menghemat 4 kilo. Nah, ya ini satu sudah beres. Kita sisihkan. Yang berat Kakak Nona taruh di tas tangan. Terus yang ini Kakak Nona taruh sini lagi. Oh, ini Kakak Nona sini. Ini tasnya ininya jelek, tidak ada, dia punya lingkaran. Kita ganti dengan yang 7 kali. Tidak tahu mana yang bagus ya. Kayaknya ini deh. Pakai ini aja satu. Tapi ini kayaknya kebesaran deh. Oh, sama.
Oh, kayaknya kakak Nona mau pakai celana ini. Celana ini kotor atau bersih, kakak Nona tidak tahu. Bersih. Oh iya, lumayan bersih. Kak Nona pulang pakai celana ini saya kan, karena ini agak kotor. Jadi ini nanti kasih taruh. Celana dalam baru Kamu lihat Kak Nona celana dalam baru. Saya bawa tapi tidak bisa dipakai Tuh, masih baru semua nih ya. Ini besar sekali kawan-kawan. Mati Jo. Jangan dibuka. Tidak berani. Kakak Nona packing dulu, nanti kita lanjut ya. Jadi kawan-kawan, ini kado yang dikasih dari Bernadette. Cuma karena kakak Nova juga punya ada satu dia kasih ya. Nih. Terus kakak Nova mau dikasih dengan dosnya, jadi berat. Jadi kakak Nona takutnya tuh barang kebanyakan karena kakak Nona punya skincare banyak sekali. Jadi kakak Nona ini saya cuma mau ambil isinya. Nih, lihat nih kalian, dosnya bagus sekali. Tuh. Cadan. Tuh, bagus sekali kan. Jadi tapi kakak Nona tidak bisa ini ya. Jadi kakak Nona mau ambil isinya saja. Jadi kamu lihat ini spesial banget Tuh. Jadi Kak Nona bawa ininya saja pulang karena sangat disayangkan. Tidak bisa Kak Nona bawa itunya toh. Jadi Kak Nona bawa ininya aja gitu. Nih. Tuh. Ini apanya lagi nih? Jadinya tempat ini Kak Nona bisa ambil. Oh tidak bisa, biarkan aja gitu. Jadi ya minta yang kakak butuhkan, dia punya itu ya peralatan ya, bukan dia punya dos. Jadi ini kakak biarkan di sini gitu. Jadi cantik kan, dapat 2 kura-kura dan ini. Jadi ini kayaknya untuk begini ya. Oh tidak ya, untuk begitu ya. Gitu. Jadi 2 pasang. Caran. Nih. Kakak Nona harus simpan di dalam tempat. Jadi kamu tidak tahu ini dia muat tidak. Wih, terlalu kurang tinggi kan kawan. Ini kan kakak Nona taruh dalam kantong ini. Jadi kita kasih dalam kantong ini supaya bisa dibawa pulang ke Belanda. Dia punya kura-kura juga kan. Nah, ya. Jadi kamu lihat ini Kak Nona lipat begini, baru kita dulu. Ya, ini tinggal diikat karet. Jadi malam terakhir kakak di sini ditemani sama si dia untuk eksati. Namanya susah diingat tapi kakak sudah mulai ingat. Jadi dia temenin kakak makan, kita makanan goreng dong. Di tempat yang lain ya, tempat yang lain. Nanti kakak balik video. Ya di Kyocon. Cuma bukan yang sama kakak Nova makan. Jadi kakak coba yang lagi ini agak pedes. Nanti kita lihat. Kakak balik video supaya kamu lihat gambarnya bagus. Ya. Jadi ini tuh kerupuk itu ubi. Terus dikasih bumbu. Ini apa? Yang biasa. Jadi ini ayam hari ini kita coba yang pedes sama dengan yang itu. Terus itu yang madu ini 3 macam 1 bucket. Sama yang ini. Caran. Kita tidak bakalan sambil makan ya. Makan dulu.